Neraka itu. neraka itu. Tapi kalau yang ilmiah, walaupun kontroversial, nggak apa-apa, bagus itu. S3 harus berani membuat narasi yang kontroversi, nggak apa-apa. Disertasi itu yang unik, yang masuk akal. Kalau biasa-biasa nggak masuk. Tapi yang unik, problematik itu bagus. Dulu disertasi saya Gerakan Komunisme Islam di Surakarta. Sekarang sudah diterbitkan Sangat LKIS. kontraproduktif itu. Diterbitkan LKIS jadi buku itu. Luar biasa, Prof. Judulnya sama, Gerakan Komunisme Islam. Biasanya orang kalau bicara komunis anti agama, bicara Islam anti komunis. Itu gerakan betul-betul komunisme Islam, bukan hanya orang Islam berpaham komunis, tapi ulama-ulama yang berhaluan kiri. Contohnya, Prof. Contohnya Kiai Misbah, Kiai Ahmad Dasuki, banyak sekali ulama Solo itu berpaham komunis. Mengapa? Karena waktu itu Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dianggap sebagai kooperatif terhadap Belanda. Maka kiainya disebut Kiai Kudril dan sebagainya. Muhammadiyah, komunisme Islam adalah para kiai alumni pesantren yang revolusioner melawan kompeni Belanda. Mereka tergabung dalam Sarekat Rakyat dan berhaluan kiri. Propagandanya lewat pengajian-pengajian. Itu yang dimaksud komunisme Islam. Bukan sekedar beragama Islam, tapi ulama. Nah, ya itu. Ya, itu fotonya Kiai Misbah itu. Buku dapat di mana, Mas Rizky? Oh, di Shopee ya. Belum dibeli berarti. Ya, nanti dicek Oh, HP check out, toh. Bang Gus. Oh, HP toh. Nanti linknya dikasih, Kang Gus. Linknya dikasih biar di check out. Data itu saya peroleh di Pustaka Mangkunegaran, Keraton, Perpustakaan Nasional, data-data lama. Saya cari data aja habis kira-kira 10 juta. Koran-koran koran-koran tahun 1914 sampai 42 itu. Koran-koran kuno. Jadi barang itu kalau kuno mahal sekali. Kalau di Perpusnas sekali ambil foto 10.000. Ambil foto loh. Hmm. Jadi Per Bapak Ibu lembar. bisa gimana? Buku per lembar itu misalkan 10.000 gitu, Prof. Lembaran. Buka, iya. Bawa foto sendiri, ambil foto satu lembar 10.000. Kalau 10 lembar, 100 ya, Prof. 100. Karena sudah tidak boleh dibuka-buka sendiri. Oh, harus Tak- harus nganu ya, Halnya Takut didampingi. sobek. Takut informasi. sobek. Kalau Mangkunegaran, Keraton, lebih murah. Paling 1.000 per foto ya. Tapi tidak lengkap.
Jadi betul-betul pengorbanan tenan itu. Tahun berapa, Prof? Disertasi itu, Prof? Saya tahun 2013. Iya. UIN juga, Prof? UIN juga. Jogja, Jogja. Oh, UIN Jogja. Bukan UIN Surakarta itu loh ya. Kalau MPI itu mungkin saya bilang lindur nulisnya. UIN Pakis, Prof. UIN Pakis mungkin saya nulisnya disertasi sambil lindur bisa. Saya itu baca judul-judulnya disertasi UIN, baca judulnya tahu kesimpulannya, bukan sombong ya. Karena yang Ya, dibahas itu mungkin motivasi bagi kami, Prof. Motivasi apa biar dapat judul yang agak kontradiktif gitu. ya buat judul yang kontroversi. Nanti kalau jadi buku, kalau itu nanti berkembang jadi wacana. Ini gara-gara nih si Kiai ini. Tapi kalau judul manajemen pendidikan di Madrasah Aliyah, siapa yang butuh baca? Nggak ada. Orang nggak peduli gitu. Mau manajemen balik jungkir, toh hasilnya gitu-gitu aja. Sekolah Islam yang patut untuk diteliti, dikembangkan itu diantaranya Al-Azhar. Jujur ya, Al-Azhar itu SMP, PPL aja ke Singapura, misalnya gitu. Ada kemajuan di situ. Hmm. Atau pendidikan Katolik ya, maju. Iya. Oh, ke Malaysia. Thailand mana? Yala apa ini? Patani. Hatiai. Bernama Di Paling Hatiai. kalau enggak Hatie, Patani, Yala, paling itu. Iya, Prof. Saya masih punya komunikasi dengan Majelis Ulama Yala dan mana Hatie, Patani. bukan mana Hatie. Hatiai. Pendidikan di Thailand lebih rendah dibandingkan Indonesia. Maka pada sekolah di Solo, Solo Tigo, Semarang ya. Kalau Brunei, Iya. kami pernah menawarkan kerjasama dengan Brunei. Jawabannya sederhana. IAIN belum diakui setingkat dengan perguruan tinggi Brunei. Bayangkan. Jadi kalau alumni UIN mau S2 Brunei harus matrikulasi. Brunei itu sudah setara Inggris. Ya, di Para saya di luar. Kumaha, Pak Iwan? Wah, Anu kedengeran sampai sini bahasa Sundanya. lu Belum siap ini Mbak Fitri ya. Masih dua. Apa kita tinggal, Prof? Ya, tinggal aja nanti kan Masih itu. masih tiga. Maaf.
Eh, tinggal aja nggak apa-apa. Langsung presentasi, Prof. Kapan nanti sore aja? Oh sekarang ya. Yo, makanya saya jangan ditawari ya. Sekarang aja, Bro. Salahnya, salahnya menawari. Ada dua presentasi hari ini, Prof. Saya dan Pak Eh, Iwan kok dua? menggantikan yang kemarin, Prof. Oh, kalau gitu itu sebenarnya nggak usah ya. Satu aja besok lagi nggak apa-apa. Oke, Nanti lelah, pikiran nggak kuat loh ya. siap. Iya, Prof. Cocok, Prof. Iya, jangan ditumbuk-tumbuk. Jangan berlelah-lelah dalam kuliah. Ya, maka Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan kami muliakan Profesor Dr. Pangeran Samsul Bakri, dan yang saya hormati, saya cintai, dan tentu saya banggakan teman-teman mahasiswa doktoral MPI yang kalau kata Prof. Samsul belum jelas MPI mau kemana kan gitu, tetapi kita masih tetap di jalan yang sama, Prof. Mohon arahan dan petunjuknya. Eh, Langsung saja siang hari ini, sesuai dengan tugas yang diberikan, saya akan menyampaikan berkaitan dengan konsep teologi Ibnu Tufal dan problem pendidikan akidah. Sebelumnya, karena memang saya tidak konsen penuh dalam hal filsafat, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan, mohon nanti bisa diluruskan dari Profesor maupun dari teman-teman semuanya. Tema ini memang sangat menarik. Kenapa? Karena mencoba mengelaborasikan atau mengkomparasikan antara konsep teologi dari Ibnu Tufail dengan problem pendidikan akidah yang saat ini kan gitu. Beranjak dari itu bahwa kita tahu pendidikan akidah ini merupakan fondasi utama. Pendidikan akidah merupakan fondasi utama dalam pembentukan kepribadian dan spiritualitas peserta didik dalam sistem pendidikan Islam. Memang di awal ini saya sampaikan berkaitan dengan pendidikan akidah karena dalam tema yang diusung ini mencoba mengkomparasikan kan gitu. Jadi variabel pendidikan akidah ini coba kemudian saya sampaikan, kemudian nanti kita akan mengulas berkaitan dengan konsep teologi dari Ibnu Tufail. Nah, di tengah tantangan zaman yang ditandai oleh krisis nilai, relativisme moral, dan perkembangan teknologi yang pesat, pendidikan akidah ini dituntut untuk tidak hanya bersifat normatif doktrinal, tetapi menyentuh sisi rasional, eksistensial, dan spiritual. Namun sayangnya, Dasen dan Dassolen ya, realita menunjukkan bahwa pembelajaran akidah seringkali terjebak dalam pendekatan dogmatis dan formalistik yang menjauhkan peserta didik dari makna terdalam dari keyakinan terhadap Tuhan. Secara terminologi kita tahu bahwa pendidikan akidah ini adalah sebuah usaha sadar dan terencana, sistematis, dan menumbuhkan keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab seseorang terhadap agamanya. Dalam hal ini kita belajar atau kita meyakini agama Islam kan gitu ya. Jadi adanya keyakinan yang teguh, yang pasti, tidak ada keraguan. Kalau bicara dalam konteks Islam, kita mengenal ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, kiamat, qada dan qadar kan gitu ya. Nah, bagaimana kemudian tujuan pendidikan Islam ini benar-benar bisa meyakini, memperkuat kesadaran dan mengamalkan. Nah, dari sisi inilah kemudian tadi saya sampaikan bagaimana menyentuh sisi-sisi rasional, eksistensial maupun spiritual. Pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah yang pertama biografi Ibnu Tufail,
kemudian konsep teologi Ibnu Tufal, dan yang terakhir adalah problematika pendidikan akidah. Prof. Samsul sering menyampaikan berkaitan dengan biografi tidak usah tersampaikan. Saya kira memang menjadi debatable ya. Saya sendiri membuka beberapa literasi berkaitan dengan Ibnu Tufal ini memang ada beberapa perbedaan. Tetapi secara singkat saja bahwa Ibnu Tufal ini berasal dari kota Wadi As, yang lahir di tahun 506 atau 1110 Masehi dan meninggal di tahun 1186. Kebalik ya. Dan banyak sebenarnya karya yang kemudian ada, tetapi yang tertinggal itu hanya ada satu, yaitu Hai Ibnu Yakzan. Nah, berkaitan dengan ini saya juga sebenarnya sudah membeli, Prof. Saya sampai membeli buku ini, tapi saya buka-buka dari beberapa halaman itu tidak ada yang masuk dalam pikiran saya. Jadi kayaknya agak eman-eman pikiran saya untuk memikirkan Hai ini. Jadi mohon nanti bisa tersampaikan oleh Prof. Samsul kan gitu. Eh, Selanjutnya berkaitan dengan konsep Sebenarnya Mbak teologi. Fitriya, itu judulnya Hai bin Yakzon. Sadar hidup anaknya sadar. Nama orangnya Hai bin Yakzon, hidup anaknya sadar. Itu Hai filsafat paling rumit itu Ibnu Tufel. Karena apa? Berbentuk cerita, kisah, Betul. anekdot ya. Jangan ribet-ribet Mbak Fitriya. Nanti Ya, kesel. ya, saya juga nggak mau ribet, Prof. Saya buka bukunya saja sudah bingung, apalagi membacanya kan gitu. Jadi nanti mohon pencerahan dari Prof aja. Adapun beberapa garis besar yang bisa saya tulis dari beberapa literasi, bagaimana konsep teologi dari Ibnu Tufal ya. Saya kira Ibnu Tufal ini kan sudah melewati beberapa filosof sebelumnya, baik Al-Kindi yang kemarin sudah tersampaikan, Al-Farabi kan gitu ya, Ibnu Sina, Al-Ghazali kan gitu. Baru kemudian sampai di Ibnu Tufel. Masing-masing filosof saya kira memiliki kontribusi ya, kontribusi pemikiran eh, sesuai dengan filsafatnya masing-masing kan gitu. Nah, hari ini coba saya tuliskan berkaitan dengan konsep teologi dari Ibnu Tufel itu sendiri. Yang pertama adalah pencarian Tuhan melalui akal, kemudian sinkronisasi akal dan wahyu, meskipun mengedepankan akal, namun Ibnu Tufel ini tidak menolak wahyu. Kemudian pengalaman eksistensial sebagai sumber keimanan dan teologi sebagai praktik etis dan spiritual. Lalu bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Tufel dalam pendidikan akidah di era hari ini kan gitu ya. Saya kira dari teman-teman di sini hampir seluruhnya adalah guru dan tentu juga melakukan pembelajaran yang sama ya berkaitan dengan pendidikan akidah kan gitu di masing-masing lembaganya. Yang pertama adalah bagaimana proses mengenal Tuhan, makrifatullah tidak harus terbatas pada transfer dogma melalui hafalan, tetapi bisa dibangun melalui pengalaman intelektual dan kontemplatif yang mendalam. Pendekatan pembelajaran akidah harus bersifat reflektif, rasional, dan menyentuh aspek spiritual peserta didik, bukan hanya sekadar kognitif formalistik. Saya kira ini belajar dari tadi ya kisah Hai, di mana Hai ini hidup sendiri di pulau terpencil, mengamati tubuh binatang, tumbuhan, langit, dan bintang. Dan ia berpikir, tidak ada yang kemudian hadir ini tanpa sebab dan pengatur. Ada hukum yang kemudian dipelajari bahwa pasti ada zat yang maha tahu. Ini adalah konsep dari apa namanya Ibnu Tufel di ceritanya Hai kan gitu. Kemudian yang kedua, manusia memiliki potensi fitrah untuk mengenal Tuhan. Pendidikan akidah dalam hal ini seharusnya berperan sebagai fasilitator yang membimbing fitrah tersebut agar berkembang secara alami melalui proses pengamatan, penalaran, dan penyucian hati sebagaimana digambarkan dalam kisah Hai. Pentingnya pembelajaran yang bersifat aktif dan mandiri.
Kisah Hai menunjukkan bahwa pencarian kebenaran tidak selalu datang dari guru atau tradisi, tetapi dapat tumbuh dari dalam diri peserta didik yang diberi kebebasan untuk berpikir dan merenung. Kemudian berikutnya pendekatan Ibnu Tufel yang menekankan keterlibatan akal, hati, dan pengalaman dalam mengenal Tuhan dapat menjadi solusi untuk mengembalikan dimensi rohani dalam sistem pendidikan yang kerap kering dari nilai-nilai transendental atau batas pikir ya, batas antara pemikiran dan pengalaman. Problem pendidikan akidah hari ini kita masih berada pada pendekatan dogmatis dan hafalan. Pendekatan yang terlalu mengedepankan hafalan seringkali mengabaikan aspek afektif, sikap, dan reflektif dalam pendidikan akidah. Kemudian minimnya pendekatan filosofis dan konstekstual. Pembelajaran akidah seringkali disampaikan secara dogmatis saja, jadi ceramah kan gitu ya, mendogmatis kan gitu, mendoktrin tanpa membuka ruang bagi peserta didik untuk berpikir kritis, bertanya atau menganalisis makna-makna keimanan secara mendalam.